Loh iya, lu bilang tadi lu sutradarain berarti lu menganggap bahwa Mas Gun biasa aja skillnya. Lu kayaknya gak cocok jadi sutradara, gua aja yang maju dan lu jadi DOP. Bener gak sih? Apalin Mas Gun. Kita kasih solusi. Nanda, wah, Nanda ini orang ini apa ya, bisa dibilang DOP, terus juga sutradara, sinematografer, Waduh, banyak videografer. Banyak banget Pak, ampun Pak. Dia ini apa ya, bisa dibilang tangan kanannya Gunrok. Wadah. Pasti pada tahu kan Gunrok siapa. Gunrok, iya kan? Mas Gunrok atau Pade Gunrok atau apa biasanya sih nyebutnya? Ya Om Gun, Pak Gun. Iya gitu ya. Kadang-kadang kalau ada paket Mbak Anggun. Mbak Anggun? Iya. Kok Mbak Anggun? Kan namanya Anggun Hadi. Gue ini sebelum kita mulai podcast ya, gue punya fun fact di kantor gue. Kita cowok-cowok nggak punya nama cowok. Kok gitu? Gunrok, Anggun. Gue Mas Nanda. Oh iya, sesuai dengan bukan dibuat-buat kan? Enggak. Oke. Terus equipment manager gue namanya Riri. Ya ampun. Terus habis itu fokus puller gue namanya Mumun. Agak mengecoh orang-orang paket ya. Mengecoh klien-klien juga ya. Ada lagi satu lagi. Apa? Produser gue namanya Delva, tapi cewek. Jadi kalau ada paket Pak Delvanya ada nggak? Ini fun fact luar biasa sih. Lu juga bisa mengelabui klien berarti ya. Mas mohon maaf mas, ntar kalau hasil videonya kurang bagus gimana ya? Maksudnya gimana ya? Kok yang ngerjain cewek semua ya? Langsung udah skeptis. Ya, ada kok tapi Delva gitu kan. Oh dia ada cowoknya, enggak itu cewek sendiri malah. Oke lah. Ini luar biasa nama-nama mirip-mirip kayak gitu ya. Nah gini nih, sebelum lebih lanjut mengenai lo ini ngapain aja gitu kan. Terus job desk-nya tuh bedanya sinematografer sama videografer tuh apa. DOP itu katanya sinematografer. Terus orang sinematografer katanya gak sudi kalau dipanggil videografer. Enggak gitu Pak, enggak gitu. Saya emang suka memunculkan pertumpahan sih di sini. Saya suka adrenalin rush ya, adrenalin rush. Iya, terus juga kasih tahu juga gimana cara proses pengerjaannya. Okay. Ya kan, pengambilannya. Maksudnya kasih tahu lah teman-teman kan banyak nih yang nonton DOP. Banyak juga yang nonton sinematografer, videografer, sutradara, gitu kan. Gue pengen lu beban lah di sini lah. Sama ini juga, pengusaha-pengusaha muslim. Iya, yang misalnya pengen pengusaha muslim pengen bikin PH, dia ngelola untuk manajemennya. Harus nyari SDM-nya, harus tahu. Nah, SDM yang jago tuh cara settingnya begini. Dan bocorannya kan gimana caranya lu bisa menjadi eksekutif PH atau production di TikTok Replay. Iya, jadi mungkin banyak teman-teman di sini yang belum pada nonton, belum pada tahu guys siapa saya gitu kan. Kan saya Nanda Wardana yang punya nama panggung nih Mas Nda. Oke. Gitu kan. Nah, itu memang pekerjaan tuh di balik layar aja, jadi sangat jarang ya untuk keluar di depan layar kaca Anda gitu kan. Oh, kan emang orang di belakang layar, memang ngeselaykan di belakang layar, paling muncul di credit title. Iya, tapi gini Pak, jadi di dalam satu project itu kan ada namanya executive producer ya. Oke. Executive producer kan yang mendanai. Oke. Nah, kalau misalkan jadi saya nih, gue itu kan punya studio, punya PH namanya Europe Studio sama Mas Gun yang udah gue bangun dari 2021 ya secara akta, tapi kalau misalkan usahanya sih udah dari sebelum itu, tapi kalau secara aktanya PT-nya tuh resmi di 2021. Nah itu kan kita kan masih campaign ya, brand awareness dan segala macam, yang akhirnya kita tuh bukan terima job sih ya, tapi kita saling bantu untuk TikTok Replay. Ya udah di sini gue support. Sama siapa aja? Ya sama teman-teman inisiator. Siapa aja sih? Ada lah ya. Ada. Oke, jangan dijawab dulu ya. Nanti kita bahas di akhir. Oke. Gimana caranya lu bisa menggarap itu semua? Berapa lama proses waktunya? Ya kan, apa ilmu-ilmu yang dituang? Siapa yang nyusun storyboardnya? Sampai akhirnya boom, gitu. Nanti di belakang kita kasih tahu satu-satu dulu. Kan gue mau gali dulu ini siapa? Satu-satu ya. Iya dong, satu-satu. Gue juga pengen tahu gimana caranya lu bisa memikat seseorang wanita yang ternyata dia adalah anak kandung dari komedian ternama bernama Jody Super Bejo. Papa Jody. Papa udah bukan Om, udah bukan Bang. Tadinya lu manggil Bang. Hampir setahun. Bapak lu sendiri, bapak mertua lu masih. Om ya? Iya Om. Dia juga masih sering bilang gitu. Ya Om gini-gini setahun. Ngerti gak? Oh iya. Dia membahasakan diri kan. Mas, nih Om beliin ini. Papa. Jadi beliau lupa, gue lupa. Nanti insya Allah Papa Jody akan duduk di sini. Kok gue jadi papa juga sih? Sense of belongingnya tinggi ya. Kok jadi papa? Orang suaminya dia juga. Oke, lanjut. Lo tahun berapa lo berkarir atau berprofesi atau apalah?
2011 gue mulai. Sebagai? Gue 2011 nyemplung ke industri ibaratnya. Sebelumnya apa? Berbisnis. Sebelumnya apa? Sebelumnya siswa. Iya, maksudnya apa? Ngambil apa di fakultas apa? Gue IPA. Gue punya cita-cita tuh dokter sebenarnya. Kenapa jadi patah ya, Bang? Nggak ngerti. Jadi gini, kan gue nilai biologi gue bagus, alhamdulillah. Matematik gue juga ikut O2SN dan segala macam. Tapi gue sangat tidak pintar di fisika, yang mana itu membuat gue drop untuk ikut ujian kedokteran dan segala macam. Dan akhirnya gue memutuskan untuk pengen sekolah bisnis, tapi ditolak di mana-mana kan. Dan gue keterimanya justru malah di HI. Lah lebih belok lagi nih. Kemana-mana lo jadinya? Iya kan, di HI. Hubungan internasional. Gitu kan. Ya kan bisa jadi dubes. Kan gak mau jadi dubes. Emang gak mau ya? Iya kan pengen jadi dokter. Duta besar Slovakia kan keren. Keren sih. Cuman kan gak mau. Emang bukan ke situ sebenarnya. Pengen jadi bisnismen. Nah ada fun fact. Di sini gue kan mulai sebagai videographer. Duta besar Saudi juga bagus tuh. Wah, amin. Wih, mantep ya. Itu lebih mantep tuh. Mantep banget tuh. Banding Slovakia tuh. Lanjut. Terus? Lucunya adalah dari SMA ya. Kan gue mulai karir ini dari SMA. Dari kelas 2 tuh, dari 2011 ketahuan kan. Gue 2012, angkatan 2012. Lu muda juga ya? Muda. Nah dari 2011 tuh gue udah bisa dibilang gue sudah melakukan kegiatan profesional, yaitu nyari duit pakai kamera. Oke. Ya kan, gue jadi shooter waktu itu wedding. Pokoknya semua orang kebanyakan ya LSM, lembaga syuting manten. Ya kan? Karena waktu itu abang gue itu fotografer profesional di sekolah. Dia sekolah, terus dia ngajak gue, "Nda, lu mau nggak ikutan wedding sama gue? Lumayan loh duitnya gini." Nah tapi kan gue punya kamera, gitu kan. Ya nggak apa-apa, lu pinjem aja ke temen-temen lu. Nah gue pinjem sama yang ekskul fotografi di sekolah gue, yang padahal gue gak ikut. Terus gue tuh gak demen, maksudnya hobi gue bukan kamera gitu loh Pak. Hobi gue bisnis. Oke. Ya kan, gue dari SMP tuh udah jualan gitu, jualan handphone, BB segala macam. Gitu kan. Oke. Kayak gue emang perspektifnya tuh selalu bisnis, dan gue ngeliat pas abang gue ngajak, oh ternyata ladangnya basah nih. Zaman 2011 masih SMA. Saya alhamdulillah tidak merokok ya. Pada saat itu. Bagus. Sekarang baru merokok. Iya. Kapan mau berhenti? Sekarang udah enggak, Pak. Oh, udah enggak juga. Wah, alhamdulillah. Enggak, Pak. Oke. Tapi nge-vape. Kapan mau berhenti? Insya Allah. Oke, kita bahas mengenai gimana cara lu berhenti dari vape ya. Oh, enggak ya. Tapi itu visi misi saya. Oke, lanjut. Insya Allah. Lanjut. Kan ngikutin kasih solusi. Iya. Makanya saya suka sentil-sentil aja biar disentil juga. Oke, lanjut. Apa namanya? Pas ngelihat ini ladangnya basah di tahun 2011, yang mana saya tidak merokok dan saya tidak neko-neko lah ya. Ya bandel sih, maksudnya anak bandel di sekolah, cuman gak neko-neko, gak ngerokok. Dibayar 150.000 sehari untuk satu wedding. Itu gede banget. Oke dong. Oke lah. Dari nyokap aja 20.000 sehari. Iya kan? Dan itu rutin? Rutin sama abang. Karena bude gua punya sanggar. Per apa rutinnya? Per minggu. Sabtu minggu udah pasti gue ngejob. Berarti kalau Sabtu itu adalah 150.000, minggunya 150.000. 300 seminggu. 300 seminggu kali 4 1,2. Yes. Untuk anak SMA gede bro. Gede lah. Oke. Lalu gede, makanya bisa jadi model buat kulaan BlackBerry, terus gue jual-jualin ke teman-teman gue. Oh, oke. Samsung gitu-gitu. Iya, tahu. Nah, itu dari situ. Nah, terus juga gue nerima job dari teman-teman gue nih di sekolah. Kalau gue enggak tahu ya di angkatan lo tuh udah zaman video apa belum gue kan. Video apa? Udah zamannya video apa belum, kan kita kan angkatannya. Mohon maaf, Pak. Video mah kita udah nonton dong. Udah tahu walaupun pakai laserdisc ya. Iya, nonton kan. Enggak. SMA. Soalnya saya tahu umur Anda berapa kan. Berapa? Ada di beberapa episode selalu disebutkan 32. Iya, 33 tahun ini. Iya, 33. Iya, betul. Kan beda sama saya lumayan jauh. Lu berapa? 17,5. Enggak, bohong lu. Gue 28. Ya elah, cuma beda 5 tahun. Pak, generasi bapak sama generasi saya itu digitalnya udah beda. Oh, lu generasi udah sandwich masuk, ya? Lu sandwich ya? Iya, peralihan banget. Oh iya. Ya kan, Vimeo, YouTube udah pada masuk segala macam. Kamera udah ke digital semua. Gua kuliah di London School 2007, masuk. Setahun kemudian ada YouTube tuh 2008 kan? Iya. Berarti gue ngerasain dong. Iya ngerasain, cuman kan maksud gue ya gitu dah. Oke, itulah pokoknya. Backfire. Ya. Backfire kan jadinya.
Oke, lalu? Tadi gue cerita apa ya anyway? Ya pokoknya itu masalah video lu dapet gue dapet job, gue ngambil dari teman-teman gue. Kalau Freelance. enggak, iya freelance. Maksudnya kan gue dulu kan nggak ada badan pak, sendiri sama abang gue aja berdua ngablu kemana-mana. Oke. Nah lucunya itu gue di sekolah tuh zaman gue di sekolah gitu, bukan di kampus ya pak, di sekolah masih kecil. Temen-temen gue tuh kalau ada yang ulang tahun, pacarnya ulang tahun, temen deketnya ulang tahun segala macam, ada yang minta bikinin video diem-diem yuk gitu, kita pura-pura bikinin ucapan. Emang keliling tuh. Emang boleh pacaran? Waktu Kan itu. temen-temen pak. Ayo bener gak? Kan saya nyebutnya temen-temen saya pak. Oke. Kalau pada saat itu kan, kalau saya objektifnya harusnya lu tegur dong. Oke. Oh fokus ya, jadi kemana-mana ya fokus ya. Saya cuan pak. Oh cuan. Fokusnya cuan, objektifnya gitu kan. Tapi kan kalau sekarang ya mungkin bisa dipilah-pilah, seperti itu ya. Oke lalu. Itu tuh saya terima pak. Satu video tuh 100 ribu. Jadi 150 itu dari wedding, 100 ribu dari ini. Temen-temen gue. Kenyang juga dong duit lu. Kenyang pak. Nah zaman itu gue padahal gak ikut ekskul fotografi segala macam. Gue pakai handycamnya nyokap gue, masih laser. Lah kok bisa? Lu belajar dari mana? Dari nyokap gue. Lah kok nyokap lu kenapa? Nyokap gue suka aja gitu ngehandycamin momen-momen di keluarga gue gitu. Kakek gue juga. Oke. Gitu kayak cara ngopret nyokap lo lah pokoknya. Iya, gue pegang gitu kan. Terus waktu itu sempat kakek gue almarhum itu punya handycam yang udah pakai memori gitu kan. Dikasih gue. Ya udah gue buat nyari duit di sekolah. Ya ucapannya bro ucapin buat dia bro, tapi diem-diem ya, nanti kita ketemuan jam segini. Terus gue edit tuh masih pakai Adobe Premiere CS4. Wah gokil. CS4 zaman kapan tuh? 2011. Harusnya sekarang CC kan? CC. Masih CS gue ngalamin. CS ya. Lu nggak pakai yang gratisan Ulit gitu? Nah gue nggak tahu tuh. Nah kan dulu ada tuh gratisan tuh. Dulu juga kan belum tahu pak itu saya bayar atau bajak pak. Orang saya belinya di Binus. Oh lu gak tahu itu bajak apa enggak? Iyalah kan polos aja gitu pak. Kok beli di Binus maksudnya? Iya beli DVD kayak mas saya mau ngedit video pakai apa gitu kan. Oh ini pakai Adobe gitu kan. Di Binus, di mana di depan Binus itu? Ya di Binus kan banyak toko jualan CD gitu kan. Iya, ya udah ini softwarenya gitu kan. 50.000 gitu kan. Ya udah. Bajak ternyata kan. Ya iyalah 50.000. Iya kan nggak tahu pak. Oke. Ya kan kalau sekarang kan saya udah pakai DaVinci Resolve dan saya punya seriesnya di YouTube saya pak, di YouTube Rocker Shooter, namanya Hijrah ke DaVinci Resolve karena halal. Oh iya, gratis tapi halal kan? Gak kayak yang sebelah suka error tapi bajakan. Nah, cemen. Masih pakai kan di sini kan? Enggak dong. Tapi bayar. 150.000 per bulan. Oh iya. Tahu gue nonton pak kasih solusi itu pak. Nah, udah, lalu dari situ, ya udah jalan. Gue jalan 3 tahun ya. Singkat cerita gue jalan 3 tahun. Itu weddingan kan. Nah tahun ketiga gue udah jadi shooter, udah jadi videographer dan segala macam. Gue ditantang sama abang gue, yang mana abang gue kan umurnya ya seumuran bapak gitu kan. Temen-temennya linknya makin lebih banyak, agensi-agensi segala macam. Lu bikin iklan dong gitu kan, bikin digital, berani nggak gitu kan? Ya berani, ayo gitu kan. Gue ditawarin, lu berani nggak dah? Syutingnya udah nggak manten lagi nih gitu kan. Oke. Kita nanganin brand gitu kan, tapi nggak gede-gede amat, digital lah, kecil-kecil gitu, kayak tipis-tipis tapi cuan lah intinya gitu kan. Ayo gitu. Nah gue belajar tuh, gue mulai upgrade gear dan segala macam. Gue beli stabilizer, belum ada gimbal pak dulu pak. Udah, terus gimana cara ya, stabilizernya mana? Stabilizer masih pakai glide cam. Yang ke bawah itu panjang. Iya yang ada pemberatnya gitu-gitu. Aduh pegel tuh. Pegel pak. Udah gitu kan custom lagi, bukan yang aftermarket gitu. Jadi kayak ya udah seadanya aja gitu. Kamera juga dulu masih pakai Canon 60D. Nah 60D itu beli waktu zaman itu 13 juta. Gue dimaki-maki sama nyokap. Kenapa? Kamera 13 juta mahal banget. Mendingan buat beli Mio, bisa ngojek dapat duit. Demi Allah. Nih nyokap mah kalau nonton ini mama pasti inget. Iya, tujuan nyokap kan biar cepet dapat duit, cara monetize-nya ngojek. Iya kan. Oh, maksud lo kenapa perusahaan lagi? Orang-orang yang ngojek salah? Enggak pak, enggak gitu pak. Maksudnya nyokap gue kan pro ojek berarti kan. Iya. Gitu pak. Coba di dunia ini kan selalu ada perbedaan pendapat. Iya gitu. Oke. Nah udah pokoknya singkat cerita, gue mulai tuh ngerjain brand-brand dan segala macam, termasuk event dokumentasi kan sering tuh bikin tentang after movie atau video filler, teaser segala macam, filler di TV gitu. Tapi bukan TVC ya. Beda. Oh TVC yang 60 second 30 second di TV beda. Kalau TVC kan brand. Kalau ini kayak gue filler sih, lebih ke filler tuh gimana sih? Iklan. Dia misalkan gue bikin fillernya kasih solusi kan. Ya gue bikin ini profilnya kasih solusi itu apa, terus bahas apa, hostnya siapa, terus habis itu yang menarik di itu apa, terus lu iklanin di TV. Dari footage yang udah ada.
Enggak juga, kadang-kadang gue nge-shoot juga. Oke, lalu? Ya, gue waktu itu sempat di SCTV Tower kan di Indosiar. Gue ngerjain beberapa projectnya mereka, beberapa programnya mereka kayak 2 tahun itu gue ngerjain si Paskibraka nasional. Gue bikin fillernya, iklannya, mereka kegiatannya ngapain aja gitu-gitu. Terus Asian Para Games gue yang megang juga. Oh ya tahu gue bedanya. Iya, filler sama TVC. Oke. Ya gitu kan. Oke. Udah tuh 2016. Gue beli kamera. Seharga? Mahal, 40 juta lebih. Wah, mendingan buat beli NMAX buat nge-upgrade jadi ojek jadi lebih gampang. Lebih nyaman. Tapi gue yang bikin gue salut adalah ketika nyokap gue tahu gue beli kamera itu, ya kan, terus nyokap gue bilang, Mas, kameranya mana yang baru? Oh ini mah, gitu kan. Berapa harganya? Segini. Wah bagus banget ya Mas kameranya ya gitu. Kok mama bilang gini padahal beberapa tahun yang lalu mama bilang aku harus ngojek gitu kan. Enggak, mama baru tahu ternyata jadi fotografer sama videografer duitnya banyak. Langsung cuan. Satu lagi, kembali lagi kita ke awal. Otak gue cuma bisnis. Oh ya. Paham kan? Maksudnya karena gue melihat gue harus upgrade kamera karena demand gue kan makin gede kan. Iya dong, karena itu bagian dari investasi dan scale up lo. Iya. Ya kan itu invest kan, alat-alat itu kan. Iya. Jadi capex tuh nantinya tuh. Nah udah, nih 2016 ini timeline nih dari 2011. Lu nanya sih Pak, jadi panjang nih. Gak apa-apa ya. Podcast ini panjang, saya suka sama podcast ini Pak. Iya makanya panjang. Cuek aja ngobrol. Iya, ngomong kita ngobrol kok. Yang nonton puluhan ribu. Masya Allah, makasih ya. Masya Allah nih, followers nambah. Alhamdulillah. 6 bulan silver play button mungkin jarang kali ya channel YouTube seperti itu. Semua saya kan udah 200.000 subscriber Pak. Cuman kan yang terkenal Mas Gun. Gue enggak. Gue kan yang nulis naskah. Yang nyutradara ini harus dari sini gitu. Oh, oke. Berarti jagoan lo dibanding Mas Gun? Enggak lah. Saya aja mengidolakan beliau. Nanti kita cerita ya gimana caranya lo bisa gabung sama Gun Rock ya. Oke, lalu. Nah, timeline nih. Kita balik ke timeline 2016. Oke. Gua sudah memantapkan diri sebagai DOP ya. DOP coba jelasin dong. Oke, bedanya gitu kan. Ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu tapi pasti udah banyak yang tahu. Cuman correct me if I'm wrong juga gitu kan. Kalau sepengetahuan saya bedanya videographer sama sinematografi itu satu tuh aspek storytellingnya. Gimana tuh? Kalau sinematografer itu kalau videographer itu ya cuman kegiatan atau pekerjaan untuk mengambil gambar aja, kayak misalkan videographer berita, videographer wedding, tapi kan wedding sekarang udah diceritanya ya. Oh ini dokumentasi. Nih input nih berarti videographer gue. Videographer. Oke, terus? Ya, tapi kalau sinematografi itu harus memikirkan semua aspek yang tadi gue bilang. Apa aja? Ya dari storynya. Kenapa misalkan nih ada adegan tensi. Ya kan, Mas Nda dan Derian berantem, gitu kan nggak mungkin kameranya cuma still doang. DOP harus mikirin, oh nih kamera kita pakai handheld aja. Oh biar lebih dapat tuh. Dapat tense-nya. Crazy gitu shot dan lain-lainnya. Ya. Makanya film action kan handheld tuh. Oh iya. Kan? Nah, itu, tapi sinetron pakai tripod. Ya kan sinetron Pak. Ya memang berarti lack of knowledge aja sebenarnya. Oh, berarti jelek dong sinetron. Lumayan jelek sih menurut gua. Emang kenapa? Gua objektif aja Pak. Iya benar. Saya juga nggak nonton sinetron memang. Nah itu dia, saya juga nggak nonton. Sekalinya nonton gitu kan, kecewa aja gitu. Kenapa? Karena terlalu kaku. Harusnya dia handheld. Enggak juga Pak, bukan masalah itunya doang. Pak kan politiknya banyak Pak, gak cuma di situ doang. Lah coba kalau sinetron diganti handheld. Ya, makin jelek deh Pak. Lo jangan remehin, siapa tahu lebih kelihatan filming banget. Enggak, ini lebih ke bisnisnya doang yang dijalanin, tapi estetikanya nggak ada yang dijalanin. Brand placement masuk segala macam, tapi tetap aja produksinya biasa aja gitu loh. Beda berarti, sama drama Korea ya. Oh, berarti drama Korea kan iya tuh. Iya, berarti menurut lo Multivision nggak bagus, Pak. Lah kan kata lo itu kan yang garap-garap sinetron kan mereka Multivision. Tanpa mendiskreditkan perusahaan dan nama lain. Oh, ya. Tapi kan yang garap mereka Rapi Film. Tuh Pak, Bapak sendiri nih yang Frame Rich. Iya Pak. Iya kan? Berarti bagus. Buktinya sukses Pak mereka Pak. Oh dari segi cuan, tapi outputnya. Kalau gue kecewa dengan outputnya, bukan berarti jelek, tapi gue kecewa dengan outputnya. Kenapa? MD karena Entertainment gitu ya? Iya karena bisa digarap lebih bagus harusnya. Bagus lagi. Tapi ya, sekarang film-film pendek, film-film lokal ya, ya kan? Atau enggak web series deh. Iya. Banyak banget yang bagus. Oh dia ngincer memang audiensnya kayak gitu bro. Itu dia. Audiensnya memang bisnisnya di situ. Iya, berarti lu nggak bisa bilang bahwa keluarga-keluarga yang ada di sana. Pas saya nggak bilang mereka jelek, cuman saya kecewa dengan outputnya. Harusnya bisa lebih bagus. Tapi
audiensnya ada Indonesia. Artinya dia cuan, miliaran triliunan loh. Sukses kan? Sukses. Iya, tapi kan pasarnya bukan saya gitu aja. Nah, nanti kita bikin sinetron yang memang Pasarnya tanpa musik, pakai DOP, pakai yang kamera yang ratusan juta, tayang di Antv. Kok ketawa? Iya bener sih, kan kemarin kan ada yang series Layangan Putus tuh. Uh-huh. Itu kan mini series ya. Uh-huh. Akhirnya kan tayang di TV juga. Oh iya. Cuan nih. Bapak gak nonton kan? Saya juga gak nonton sebenarnya. Gua nggak Dengar tahu. Pak dari sosmed gitu. Gue nggak tahu, kan. tapi gue tahu Saya nggak ramenya nonton. itu gue tahu, tapi gue nggak nonton. Ramenya kan tahu kan. Iya, Nah tahu. kalau saya sih sama istri udah memantapkan diri, gak usah nonton gitu kan. Itu trigger gitu, jelek gitu kan. Oh, karena apa? Ya, Masa nonton? storytellingnya kan selingkuh gitu iya, kan. iya, Gitu. iya. Nanti Kurs lah. lah ya maksudnya. Iya, Gue iya. nggak, gue kalau perspektif gue ya, namanya itu kan preferensi. Ya. Ya kesenangan ya kan, dari Hmm. referensi-referensi yang udah pernah kita ini. Lalu? Lalu kita balik lagi tuh Pak. Nah 2017 itu gue mulai dapet klien-klien yang udah skalanya gede. Kok bisa? Ya makin dikenal aja di Caranya? balik layar. Kenal sama teman-teman agensi aja. No. Jadi teman-teman agensi kan linknya banyak banget nih. Tiba-tiba masuk. Boleh sebut brand kan? Boleh. Udah tadi sebut. Ya kecuali dari dua hal ini, dari lu nggak boleh nyebut Mel's Grooming, sama lu nggak boleh nyebut finance accounting software lah. Oke. Apa? Lu mau nyebut apa? Grab. Ya udah kan nggak ada. Iya benar, makanya Kan nggak ada Gojek. Kalau ada Gojek, lu nggak boleh nyebut Grab. benar betul juga ya. Iya dong. Iya kan? Ini mesin kasir bisa nih, Zahir. Kaf nih buat Ya udah, sabun Pak. muka. Jangan, ntar saya jadi berpikir Ya, kompetitor yaudah. mereka Pak. Grab, oke. Grab. Terus habis itu ada Pruden. Ya, Dapur Denis, nggak ada makanan. nggak ada. Pokoknya banyak deh dan makin gede. Oke. Yang mana gue nggak bisa handle sendiri as a DOP. Berapa bayaran lu waktu itu sama Grab? Bukan masalah bayaran ya. Enggak, gue pengen tahu pencapaian. Oh, kayak dulu proyeknya. Proyeknya, Sorry. Hmm. Proyeknya 300 kayaknya. 300 juta. 300. Syuting sehari. Wow, bersih. Enggak lah. Itu kan Maksudnya sama quotation. produksi. Iya, quotation. Bersihnya? Kalau bersihnya ya. Emang nggak apa-apa Pak. Ntar pada tahu, ntar pada jadi. justru ini memotivasi. Ternyata DOP kalau diseriusin sesuai dengan kalau lu tahu dengan norma-norma yang benar. Misalnya kan ini kan audiens gue nih. Misalnya lu tahu bikin video, nanti lu juga bocorin ya. Bisa nggak lu bikin film sinematografi tapi tanpa musik? Nah, Tapi kalau dibocorin makin banyak yang jadi DOP, terus saingan gue makin banyak, gue makin gak laku, terus gue jadi gak cuan Pak. Anda Muslim? Insya Allah ya. Muslim. Berbagi itu Satu itu. Yang kedua, rezeki. jalan terus. Tuh, Insya Allah. bocorin dong. Tadi bercanda ya teman-teman. Saya Muslim. Insya Allah. Oke, terus? Iya kan mesti rezeki udah ditaker kan? Iya, udah iya. tahu lah Iya. gimana. Nah tapi pokoknya pada intinya kalau gue jadi DOP ya paling harian kan ya. Maksudnya kita kan bayarnya harian nih Pak. Berapa juta? Walaupun kita di PH gitu ya 5 sampai 15 Ush. tergantung. Tengah-tengah 10 juta ya. Iya. Berarti kalau produksi berapa hari? Itu sehari. Enggak, Kalau yang total. Oh, Grab sehari doang. Grab sehari. Produksi TVC, iklan. Digital tapi gede, kita maksudnya kita pakai Oke. apa namanya. 10 juta sehari. Tapi itu gue ya Pak, itu Hmm. rate gue Pak. Tapi kalau yang udah kayak Mas Gun, Bella Pangabean, terus habis itu berapa Mas Gun? Mas Gunrock. nanti boleh ke produser kami ya. Ada red cardnya Pak, soalnya Pak. Loh, sama aja Oh, iya, ketika benar. gue nanya credit card kan dikasih juga. Iya benar. Bener gak? Mm-mm. Ini kan publikatif dan Di atas konsumtif. 20, tapi ada paket-paketnya Wih. kalau Mas Gun. Oke. Kayak free alat ini, free apa. Oh, oke. Kayak beserta paket-paketnya. Gue juga punya rate sih sebenarnya sih. Sutradara sama DOP juga ada. Gitu. oke. Kalau gue rate gue ya baru segitu, 5, 10, 15. Tergantung sutradara pun sama segitu. Oke, lalu? Nah itu gue udah agak nggak kuat nih. Kayak ibaratnya wah way too far nih gue kalau ngejar harus jadi DOP project-project segede ini. Ini Oke. udah butuh DOP yang beneran. Kalau gue kan waktu itu kan masih pakai alat-alat custom, ya kan. Walaupun ilmu yang gue dapet nih dari Mas Gun. Nah gue tuh ngidolain Mas Gun tuh dari gue awal berkarir ya. Maksudnya dari Mas Gun pertama muncul di YouTube mungkin ya. Itu tuh udah menginfluence gue banget. Kayak gue belajar lampu sama dia, belajar lensa sama dia, kamera, produksi dan segala macam, lebih ke produksinya, teknis produksi. Oh, oke. Itu kan sama beliau kan. Oke. Waktu itu gue tahun 2016 atau 17 itu tuh gue bilang sama produser gue, namanya produser gue abang gue sendiri sebenarnya, Mas Dio. Mas, apa namanya? Sikat aja. Tapi gue minta DP-nya Mas Gun dong. DP itu apa? Ya DOP.
Oh DOP. Bahasnya DOP. Oh ini awal mula lo akhirnya bisa kenal sama Mas Iya, Gun Rock. timelinenya. Oh oke. Panggilannya Gun ya, bukan Gun Rock ya? Iya Mas Gun sih gue manggil. Orang-orang juga biasa manggil Mas Gun. Gun Rock itu apa? Rock ya? Gun Rock karena dia dulu anak metal, rambutnya Oh, sepinggan. ini buat teman-teman ada yang belum tahu mungkin coba buka dong Gun Rock. Gitu, coba Gun Rock. Gue Gun juga Rock, ya. belajar-belajar. Tapi kalau konten kreator udah pasti kenal. Iya dong. Yakin. Iya benar. Yakin. Gue Cuman kalau mungkin penontonnya kasih solusi yang pengusaha ya. Ah. Ada namanya Mas Gun Rock gitu. Iya, coba buka dong. Oh iya ganti nama ya? Kalau shooter Gun Rock. Ya kan? Isinya tuh saya. Apa gimana? Gini. Apa namanya dia? Halo Rock and Roll Shooter. Halo Rock and Roll Shooter. Oke. Oh iya Lalu benar. ada tuh hijrah ke DaVinci Resolve nih. Oke, total 220.000 subscribers. Ini juga gue kalau setting-setting dan lain-lainnya nonton videonya Mas Gun luar biasa emang. Iya, sekarang sama lu nih jadinya nih. Sama saya tuh. Ini kan tuh ada Ocean Shooting, terus ada nih 3 tips syuting ekstrim cepat tuh kan ada saya juga gitu-gitu. Mana? Ini tuh Ocean Shooting nih. Oh, Chan Shooting. Nah, ini kan ada apa namanya karakter-karakter. Jadi kita kayak bikin mini series tentang celetukan-celetukan yang ada di tempat produksi aja gitu. Bagus ya, lucu deh. Ya gitu-gitu dah kayak ya Itulah itu lu. iya. Yang paling kanan tuh saya tuh. Iya. Lagi berperan jadi Astrada gitu. Nah, Pokoknya oke. banyak deh kita nge-review di sini. Oke, lalu. Kita balik dulu ke timeline. Iya. Ya kan. Tapi pada saat itu ternyata jobnya cancel. Ya, kenapa? Padahal udah ada Mas Gun kan DOP-nya. Iya, gue udah kontak Mas Gun, gue udah kenalan sama Mas Gun, dapat kontak dari IG kalau nggak salah waktu itu, Mas kenalin, gue sutradara ini, gitu kan kayak Mas Gun berasa dikontak sama sutradara apa ternyata bocah gitu. Ini butuh DOP Mas, gini, oh ya udah gini, tapi ternyata gagal kan, kalau nggak salah tuh tender kalah kita, jadi masih pitching, ternyata, gue nggak tahu kalau itu pitching. Ya menang siapa PH-nya? Nggak tahu, lupa Pak, jauh. MD Entertainment. Tapi bukan yang Grab ya? Apa Multivision? Enggak, bukan. Hah? Bukan Pak. Lah emang mereka nggak boleh ikutan pitching? Boleh, tapi kan mereka kan spesialisasinya ke sinetron yang cuannya banyak. Oh iya, Frame Rich misalnya kan siapa tahu mau ikutan pitching. Ya kan awalnya kan Kemarin ada pemain sinetron main kesini juga kan? Andika Gumilang. Yoi. Iya. Nonton juga ya? Nonton. Pak, saya nonton kasih solusi, Oh Pak. iya. Oke. Makasih. Lalu Saya pengen kayak Ogut yang niruin kasih solusi, saya lupa mulu nadanya gimana. Oke, lalu Lalu datanglah di 2018 ya, 2018. 2018 bener gak sih gitu? Kan gue nanya sama lu. 2018 itu ada Grab itu, yang gue ceritain tuh gue lupa Grab itu 2018. Nah, gue bilang sama abang gue, coba Gun Rock lagi, coba Gun Rock lagi yuk, gitu kan. Ternyata menang kita tender. Wush. Ngalahin siapa PH-nya? Gak tahu Pak. Oke. Kan produsernya abang saya. Kalau saya kan cuman ini. Jadi PH-nya ini PH-nya abang nih dulu, namanya House of Digital Production, sampai sekarang masih ada dan udah jadi PT juga. Oke. Cuman gue hengkang, gue berkhianat dan gue bikin PH sendiri gitu, bikin usaha yang serupa gitu kan. Padahal awalnya lu ngemis-ngemis kerjaan sama dia. Yeah. Ya? Thank you Mas Dio. Sekarang Anda tak tahu berterima kasih ya. Kita sudah berantem dan kita sudah menemukan solusinya gitu kan. Kalau ada dua perusahaan yang sama besarnya dan sama hebatnya, kita bisa kolaps Pak. Iya betul. Gitu. Jadi saya bukan berkhianat. Iya oke. Sekarang zamannya kolaborasi memang. Kolaborasi. Iya oke. Walaupun sempat berantem. Lalu kenalan deh tuh gue di sosmed lagi di lokasi syuting sama Mas Gun. Ya kan, kenalan, ya udah gue ngestradarain, terus gue Mas Gun nge-DOP-in. Oh berarti DOP di bawah sutradara kan? Loh iya, lu bilang tadi lu sutradarain, berarti lu menganggap bahwa Mas Gun biasa aja skillnya. Lu kayaknya gak cocok jadi sutradara, gua aja yang maju dan lu jadi DOP. Bener gak sih? Apalin Mas Gun. Mas Gun. Gak bener gak sih? Kan lu yang bilang begitu. Berarti secara gak langsung lu yang bilang bahwa Mas Gun secara cocok, hierarki. Mas Gun cocoknya berarti lu belum sanggup jadi sutradara, lu jadi karena DOP Mas Gun aja. bukan sutradara, emang gak mau jadi sutradara. Beda. Bukan apa gak mau? Spesialis. Memang mau. bukan. Tapi kalau secara hierarki memang sutradara kan pemegang keputusan, ya kan, dari semua aspek visual, audio dan visual, lebih ke visual sih. Oke, lalu ya kan, segala macam udah, pokoknya singkat cerita ya udah tuh. Jadi dari situ sering syuting sama Mas Gun. Wih, mantap. Pokoknya gue selalu minta Mas Gun gitu kan. Oke. Selain diskonnya besar gitu kan, Wih. ya kan, terus bonusnya banyak. Pokoknya order ke Mas Gun tuh the best. Oh, Pokoknya iya, beliau brand ambassador dari Lumix juga, Panasonic Lumix. Jadi nggak perlu sewa-sewa kamera mahal lagi. Beliau kasih kameranya, kamera yang sudah 10 bit, 422, 4K, 6K. Lumix tuh. Lumix. Mantap. Saya
juga Pakai Lumix juga? Ya, tim Lumix. Oh, coba kasih tahu dong gimana cara setting kamera Canon. Jujur Pak, kemarin dikasih merek itu Pak. Merek apa tadi? Yang itu yang barusan Bapak sebut. Ya apa tadi saya lupa sebut. Mesin fotokopi Pak. Gak salah dong. Oh iya. Ya, mesin fotokopi kan. Oh, Canon, oke. Mesin fotokopi saya lupa Pak. Kenapa? Ya lupa aja. Udah bertahun-tahun. Oh, udah pakai. lama. Soalnya lu pakai Lumix sekarang ya. Lu disupport sama Lumix. Iya, gue disupport sama Lumix. Oh, tapi secara tidak langsung. Tapi karena Canon kan, bagus. Ini gue panas. pakai Canon 3 nih. Panas. Kalau Lumix dingin. Kalau Lumix unlimited recording time. Oh. Jadi nggak bisa overheat. Oh, kecuali iya. salah nyolok listrik aja. Iya. Kalau Canon bayar lu mahal, lebih dari Lumix, lu pindah dong. Nggak ada penawarannya Pak. Kalau ada. Oke, lalu akhirnya ketemu lah sama Mas Gun. Ketemu Mas Gun. Terus lu gimana cara jadi timnya? Nah, aneh kan? Terus Jadi juga kan gue udah ngidolain, terus gue maksa-maksa produser buat pakai Mas Gun terus, biar supaya gue bisa ketemu Mas Gun, bisa nanya-nanya di tempat set. Padahal gue sutradara tapi gue nanya-nanya nih gimana, kenapa gini, kenapa gitu, kenapa gini, gitu. Nah tuh pokoknya setelah berapa tahun, setahun 2 tahun lah ya, sama Mas Gun. Nah pandemi awal, itu Mas Gun tuh bikin live streaming. Kan pas pandemi itu kan banyak banget tuh acara-acara live di IG, ya kan, di YouTube, kayak misalkan cuman ngobrol-ngobrol doang, sharing doang segala macam. Nah itu gue baru balik pergi sama bini gue gitu kan, gue lupa dari mana, karena pandemi kan harus mandi dulu sampai rumah gitu kan. Tapi gue sayang ini, tapi Mas Gun live mau nonton dulu, tapi mandi dulu lah, kan banyak virusnya dari luar gitu kan. Gue mandi aja bawa handphone, gue rigging kan pakai tempelan gitu, pakai rig apaan? Ini pakai apa? Oh yang biasa gurita itu loh. Gurita yang bisa dipakai di motor sama ojek online itu. Sambil nonton, sambil keramas, sampoan, sambil gosok gigi segala macam. Ternyata materinya Mas Gun Live itu adalah open recruitment as a content creator, karena menurut Mas Gun udah kewalahan untuk ngehandle YouTube-nya sendiri gitu kan. Satu dengan idealisnya Mas Gun, atau bisa disebut perfeksionisnya Mas Gun tuh perfeksionis abis gitu kan. Jadi kalau produksi harus super mantap gitu kan. Teman-teman buat yang nggak tahu, konten-konten kami di Rock and Roll Shooter itu kalau syuting 4 hari. Terus ngeditnya bisa seminggu. Wah serius loh? Serius, 2 minggu bahkan ya, offline seminggu, online seminggu. Karena ada grafis, ada color grading dan segala macam. Approval seminggu, jadi sebulan. Syuting 4 hari, tayang sebulan. Iya paling sebulan tuh bisa 2 konten sih, jadi nyambi kayak paralel gitu. Belum lagi konten-konten yang TikTok segala macam. Detail banget ya. Iya Pak, kita bener-bener gitu Pak. Nah ntar kita bahas itu. Itu seru Pak, itu seru. Nanti bahas juga dong gimana cara bikin setting ini, setting itu, bisa. Cara pengambilannya, tutorial ini, tutorial itu. Kenapa kita mau lebih memilih based on quality instead of based on quantity kan jatuhnya kan. Kalau dikasih solusi kan one day one post. Iya. Kan? Tapi kan kualitas juga dijaga. Bagus, asli bagus kok. Maksudnya gue suka gitu loh. Tapi kalau untuk di sini nggak bisa. Kalau dengan standar gue, dengan preference gue sama Mas Gun, dengan reference gue sama Mas Gun, dan idealis gue sama Mas Gun, bisa tipes Pak. Iya benar, dan beda, nggak bisa disamain. Gua as a video podcast yang memang dia running aja begitu, tinggal paling cut kalau memang ternyata ada dibutuhkan. Kalau lu kan detailing banget, bener-bener kan, detail. Stock shot, footage, establish dan lain-lainnya kan. Iya, malah ada sketsanya juga. Nah, misalkan ada adegan yang harus diadegankan gitu kan. Ketika kayak memori gua ini ada ngebahas tentang memorinya tuh tahan jatuh gitu kan. Tapi kan kayak tenang aja nih, memorinya tahan buat jatuh. Nih gue jatuhin kan biasa banget ya. Gue ke Ancol dulu. Ngapain? Ke Ancol biar pemandangannya bagus, ya kan. Terus habis itu syuting pura-pura SSD gue, SSD dari SanDisk itu kesenggol sama temen gue lagi jalan gitu, jatuh. Terus habis itu ketumpahan air. Kenapa harus di Ancol sih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Biar bagus Pak. Kan kita mengutamakan kualitas gambar biar pleasing aja, biar pleasing. Oh iya benar. Kalau bisa ribet kenapa harus gampang ya? Iya kan? Itu. Kalau bisa ribet kenapa harus gampang? Gitu Pak. Jadi kita tuh bikin sketsa tuh yang ada yang ke Ancol. Waktu itu sempat malah yang DJI, kalau nanti teman-teman lihat ya di YouTube kami, kita nge-review DJI. Itu footage drone-nya ada di Bali, ada di Puncak, ada di Jakarta, ada di mana? Banyak. Kita bikin story, tapi kayak kan gue yang bikin naskah tuh.
ini nanti drone shot yang ini, footage yang ini, fiturnya ini, nanti shotnya di sini. Nah kebetulan emang Mas Gun ada acara ke Bali, terus gue lagi ada acara ke Puncak gitu, gitu. jadi kayak sekalian ngambil gitu. Iya. Enggak sekalian 3 detik pertama openingnya di Jamaika gitu. Ambil 3 detik dong. Oke guys, gue akan kasih tahu gimana caranya bikin video tanpa harus pakai software yang berbayar. Jamaika. Tapi emang gitu Pak. Nah, lucu ya. Nah balik lagi, Mas Gun itu kan mulai kecapean nih ngurusin YouTube. Dan gue kenal dong sama Mas Gun. Otomatis kan sebenarnya gue bisa aja dong minta sama Mas Gun secara personal, Mas, gue aja yang jadi. Kalau gue enggak. Tapi gue kirimin CV. Gue kirimin portfolio gue. Gue kirimin CV, gue kirimin portfolio, dan gue nggak nge-WhatsApp Mas Gun sama sekali, bener-bener by email aja udah. Akhirnya 2 minggu berlalu gue sedih. Kenapa? Kita kasih solusi.